Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Christomay Sianturi menjelaskan alasan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tak jadi dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Menurutnya, hal ini terjadi karena pertimbangan para perwira tinggi masih menghadapi tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kan bahwa kalau dalam setiap surat perintah atau surat keputusan itu ada satu klausul di bawahnya. Apabila terjadi perubahan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Itu setiap surat keputusan pasti ada di klausul paling terakhir. Nah, jadi artinya sah-sah saja diadakan ralat di sini. Gitu. Dan kenapa? Memang setelah Kep 554 angka Roma 4 2025 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2025 itu, setelah dievaluasi berikutnya ada saran dari staf bahwa beberapa pati yang di bawahnya Pak Kunto itu, alurnya Letjen Kunto, itu belum bisa bergerak. Dikaitkan tugas dan tanggung jawabnya hari ini yang belum selesai. Ingat, Laksamana Muda Hersan berada di Koarmada 3, mengawasi bidang Papua. Ada di bawahnya PSR ada Pangkolin Lamil. Nah, terus Kaskogap 2, Kaskogap Pilihan 2. Jadi jabatan-jabatan tadi ternyata perlu ditahan dulu untuk rotasinya, gitu, mutasinya. Nah, kenapa tidak dibicarakan pada sidang Wanjakti sebelumnya? Ingat bahwa sidang Wanjakti itu hanya dipimpin oleh Panglima TNI dengan Kepala Staf beserta asisten personil. Nah, staf lain kan tidak ikut, staf intelijen, staf operasi. Nah, setelah skep itu dikeluarkan, adalah saran-saran dari staf lain bahwa, Pak, ini belum bisa bergeser karena tugas ABCDE. Ancamannya hari ini begini ABCDE, gitu. Sehingga Panglima TNI perlu mengeluarkan Kep 554A angka 4 tahun 2005 tanggal 30 April 2025. Jadi nggak ada tekanan dari siapa-siapa, kan hanya berasumsi saja bahwa oh ini Letjen Kunto adalah anaknya Pak mantan Wapres Pak Tri Sutrisno, Wapres kita ke-6 ya, Pak Tri Sutrisno. Kemudian karena ada tanda tangan kemarin para purnawirawan, sehingga harus digeser, distaf khususkan, gantikan oleh Laksamana Muda Hersan yang notabene mantan ajudan dan sesmilpres zaman Pak Jokowi. Itu kan cocokologi namanya, cocok-cocokan aja, digatuk-gatuk aja kalau kata orang Jawa gitu ya. Nah, kita melihatnya tidak ada ke sana gitu ya. Jadi itu murni karena tadi kebutuhan organisasi dan profesionalitas di bidangnya masing-masing tadi gitu loh Mbak ya. Jadi nggak. Pemirsa, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapatkan dukungan dari MUI dan juga Muhammadiyah terkait dengan 8 usulan Purnawirawan TNI. Namun hal tersebut dibantah. MUI dan juga Muhammadiyah menegaskan tidak terlibat politik praktis. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut disampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Namun pernyataan ex-komandan Korps Marinir ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Anwar Abbas menegaskan Muhammadiyah dan MUI tidak terlibat politik praktis. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan. Satu diantaranya terkait permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dievaluasi.
Pernyataan ini ditandatangani oleh Purnawirawan TNI Fahrul Razi dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Presiden Prabowo Subianto menyebut persentase kasus keracunan makanan sekitar 0,005% dari 3,4 juta penerima manfaat. Prabowo menilai program MBG berhasil 99,99%. Awal Mei hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang nggak perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut permasalahan dalam program makan bergizi gratis disebabkan oleh faktor teknis. Atas kejadian ini, BGN akan melakukan perbaikan SOP. Ada juga konfirmasi. Jadi yang kami sampaikan adalah yang terkonfirmasi. Karena ada beberapa kejadian di media dilaporkan keracunan atau makanan busuk karena setelah dikonfirmasi tidak demikian adanya. Dan terutama biasanya yang terkonfirmasi yang ada laporan di polisi. Contoh misalnya di Sukoharjo ya, kemudian Cianjur itu kan ditangani polisi. Kemudian di Bandung, di Tasikmalaya itu kan ditangani. Yang sudah lengkap laporan lab itu Cianjur. Ya, bahkan bukan hanya fasilitasnya, makanan sampelnya juga muntahannya pun kan dites. Dan hasilnya sudah keluar, gitu ya. Ya kita meningkatkan SOP kita. Tadi kan saya sudah nulis 8 langkah untuk meningkatkan agar target kita yang 0 kejadian bisa dicapai. Satu misalnya masa masaknya tidak boleh terlalu lama karena kejadian ini seringkali menyiapkannya terlalu awal, memasaknya terlalu awal, deliverynya Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Sidang atas terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 2 saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 saksi, yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan Satpam di kantor DPP PDI Perjuangan Nur Hasan. Kedua saksi akan dimintai keterangan dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. Hasto didakwa memberikan uang sejumlah $57.000 Singapura atau setara 600 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2019-2020. Selain itu, Hasto didakwa menghalangi dan juga merintangi penyidikan Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 saksi, yakni Ilham Yulianto yang merupakan sopir pribadi Saiful Bahri, staf DPP PDI Perjuangan Patrick Gerard, staf Wahyu Setiawan Rahmat Tonidaya. Hasto Kristianto didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan advokat Donitri Istiqomah, kader PDI Perjuangan Saiful Bahri, dan juga buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun Masiku bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW. Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satunya adalah tuduhan terhadapnya yakni memerintahkan Harun dan juga stafnya, Kusnadi, untuk merusak ponsel.
Pak Ilham ini saya bacakan lagi. Sementara kuasa hukum Hasto Kristianto Roni Talapesi menantang jaksa penuntut umum untuk menampilkan rekaman CCTV yang berada di salah satu ruang tunggu di gedung KPU. Jadi pemeriksaannya hanya itu aja. Permintaan itu disampaikan setelah salah satu saksi yang menyebutkan Hasto pernah datang ke ruangan Wahyu Setiawan. Maret 2025. Namun Roni menjelaskan kedatangan Hasto menemui Wahyu tidak sendiri dan untuk keperluan proses perhitungan suara Pilpres. Selain itu, tim kuasa hukum Hasto kembali menegaskan kasus yang menyeret Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto merupakan kasus lama yang sudah inkrah dan didaur ulang. Saudara Hasto masuk ke dalam ruangan, yang saudara saksi sampaikan 1 menit, saudara melihat beliau menunduk. Sebelumnya ada orang tidak masuk ke dalam ruangan? Ada Pak, ada. Jadi pertanyaannya, siapa yang masuk? Saya lupa Pak. Lupa? Ya. Ada kira-kira berapa orang? Ya hilir mudik sih. Enggak, coba ingat, ini kan pelan-pelan ya. Kan tadi Bapak sampaikan, Pak Hasto masuk, Bapak tunduk.